Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Anissa, NIM 233051117 dari kelompok 9 kelas Teknik Listrik 1D. Di sini saya akan mempresentasikan teori dasar digital yang akan saya jelaskan berikut. Elektronik digital adalah bidang elektronik yang melibatkan studi tentang sinyal digital dan rekayasa perangkat yang menggunakan atau memproduksinya. Ini berbeda dengan elektronik analog dan sinyal analog. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Elektronika digital adalah representasi dari aljabar Boolean dan digunakan di komputer, telepon genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Gelombang sinyal digital. Rangkaian digital beroperasi hanya menggunakan signal 2 keadaan atau two-stage signal yang pada umumnya dinyatakan dua level tegangan berbeda, yaitu tinggi dan rendah atau high and low, masing-masing dengan simbol H dan L seperti pada yang digambar ini. Semua tegangan yang berada di atas level standar yang menyatakan sinyal on 1 dan tegangan di bawah level standar menyatakan sinyal off 0. Selanjutnya, sistem bilangan biner. Dalam elektronika digital, bilangan biner digunakan sebagai kode untuk menyatakan bilangan desimal, huruf alfabet, dan beberapa jenis informasi yang lain. Sistem bilangan biner merupakan cara lain yang sederhana untuk menyatakan bilangan, di mana hanya digunakan dua digit, yaitu 0 dan 1. Sistem biner dapat digunakan dengan rangkaian digital karena prosesnya hanya terdiri dari sinyal digital level high dan low saja. Setiap posisi bilangan biner hanya dapat berupa angka 0 atau 1, dan posisi berikutnya kemudian ditempatkan di sebelah kiri. Dalam tabel ditunjukkan bilangan biner untuk nilai desimal 1 sampai dengan 15. Seperti berikut ini. 0, decimal number 0, binary number 0. 1, decimal number 1, binary number 1. 2, decimal number 2, binary number 10. 3, decimal number 3, binary number 11. 4, decimal number 4, binary number 100, dan seterusnya. Selanjutnya, pembobotan sistem desimal. Bobot dari bilangan desimal tergantung dari jumlah digit yang membentuknya dan bobot posisi yang ditempati oleh setiap digit bilangan tersebut. Dalam sistem bilangan desimal, bobot posisi pertama dimulai dari posisi yang paling kanan adalah 0, kedua 1, ketiga 2, dan seterusnya hingga posisi yang terakhir. Setiap posisi berturut-turut dikalikan dengan 100, 101, 102, 103, atau 1, 10, 100, 1000, dan seterusnya. Dan jumlah hasil perkalian merupakan bobot dari keseluruhan bilangan tersebut. Konversi sistem biner ke sistem desimal. Konversi bilangan biner ke bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara yang hampir sama. Setiap posisi berturut-turut dikalikan dengan 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, atau 1, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Dan jumlah hasil perkalian merupakan bobot dari keseluruhan bilangan desimal hasil konversi dari bilangan biner tersebut. Materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Hafiz Cahyo. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Yolanda Anissa. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Cahyo Hidayat. Saya NIM 233051110. Di sini saya akan mempresentasikan materi bit, neighbor, bit, dan word. Bit merupakan satu digit angka biner tunggal dalam sistem digital. Seluruh informasi disajikan dengan deretan bit, sedangkan nibble merupakan satu deretan dengan 4 bit. Byte merupakan satu deretan dengan 8 bit. Satu byte dapat mempresentasikan angka desimal dari 0 sampai dengan 255.
disusun dalam 28 sama dengan 256 kombinasi yang berbeda. Word merupakan kelompok bit-bit dalam deretan yang berurutan. Sistem bilangan heksadesimal. Sistem biner memerlukan lebih banyak digit daripada sistem desimal, sehingga susah untuk dibaca dan ditulis. Untuk mengatasi masalah sistem bilangan yang lain, digunakan agar lebih mudah dan lebih efisien dikomunikasikan dengan rangkaian digital. Sistem bilangan tersebut merupakan kelipatan termasuk okta, heksadesimal, desimal kode biner, binary code desimal atau BCD. Heksadesimal terdiri dari angka 0 sampai dengan 9, ditambah lagi dengan huruf A sampai dengan F. Sistem bilangan ini dapat digunakan untuk menghitung dari 0 hingga 15 dengan satu digit karakter tunggal. Gerbang logika N. Jika input A, N, B keduanya high, maka output X akan high. Jika output A atau B salah satu atau keduanya low, maka output X akan low. Note: jika input A high, maka output X akan low. Jika input A low, maka output X akan high. OR: jika input A or B atau keduanya high, maka output X akan high. Jika output A dan B keduanya low, maka output X akan low. NAND merupakan inversi kebalikan dari operasi AND. Jika input A, N, B keduanya high, maka output X akan low. Jika input A atau B keduanya low, output X akan high. NOR merupakan inversi kebalikan dari operasi OR. Jika input A dan B keduanya low, maka output X akan high. Jika input A or B salah satu atau keduanya high, maka output X akan low. XNOR. XNOR adalah kependekan dari exclusive OR. Jika salah satu dari kedua outputnya high, bukan kedua-duanya, maka output X akan high. Jika kedua inputnya bernilai low semua atau high semua, maka output X akan low. XNOR. XNOR merupakan kebalikan dari XOR. Jika salah satu dari kedua inputnya high, bukan kedua-duanya, maka output X akan low. Jika kedua inputnya bernilai low semua atau high semua, maka output X akan high. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wahyu Wirakartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wirakartika, NIM 233305115 dari kelompok 9 kelas TL1D. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Baik, kita masuk ke materi aljabar bulan. Aljabar bulan merupakan kombinasi rangkaian logika dapat direncanakan menggunakan aljabar bulan. Fungsi rangkaian dinyatakan dengan persamaan bulan, dan gambar di samping menunjukkan bagaimana fungsi AND, NAND, OR, NOT digunakan untuk membentuk persamaan bulan. Gambarnya seperti ini. Baik, lanjut. Teorema bulan. Hukum-hukum bulan dengan 0 dan 1 OR. Ada 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, dan seterusnya seperti ini.
N 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, dan seterusnya seperti pada gambar tersebut. Lalu not kebalikan 0 sama dengan 1 dan 1 sama dengan 0. Seperti ini. Lalu selanjutnya teorema Boolean dengan satu variabel. OR A plus 0 sama dengan A plus 1 sama dengan 1, dan A plus A kebalikan sama dengan A plus A sama dengan 1. N A kali 0 sama dengan 0, A kali 1 sama dengan A kali A sama dengan A kali A sama dengan 0. Maaf, tadi A kali kebalikan A. Baik, lanjut untuk not seperti ini. Baik, lanjut untuk teorema Boolean untuk lebih dari satu variabel, yaitu ada hukum komutasi yang mempunyai rumus A tambah B sama dengan B tambah A, dan A kali B sama dengan B kali A. Untuk teorema De Morgan seperti ini, A tambah B sama dengan A kali B, lalu A kali B sama dengan A tambah B. Dan hukum asosiasi rumusnya A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah A. Lalu A tambah B tambah C, A tambah kali A kali B kali C sama dengan A kali B kali A. Dan hukum serapan seperti ini, A tambah dalam kurung A kali B sama dengan A, dan A kali dalam kurung A tambah B sama dengan A. Hukum distribusi seperti ini, A kali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B tambah A kali C. Lalu A tambah B kali C sama dengan A tambah B kali A tambah C. Baik, untuk materi selanjutnya, gerbang XOR dalam persamaan bulan. Persamaan bulan untuk gerbang XOR adalah sebagai berikut. Berikut rumus dari A XOR B sama dengan A ditambah B sama dengan dalam kurung A tambah B kali AB kebalikan. Berikut simbol gerbang XOR dan tabel kebenaran seperti berikut. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kelebihan atau kekurangan kata dari saya maupun teman saya yang sudah presentasi tadi, mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.